Makanya saudara lihat, kenapa kita di gereja base ini, kemudian kita itu yang namanya mega project karakter Kristus. Kita saudara apa? Back to Jesus teaching. Ini saudara kalau bicara tentang saudara mega project karakter Kristus, kadang-kadang jemaat itu suka komplain sama saya. Bukan Singapura. Saudara soalnya langsung lihat saya. Enggak. Saya jarang di sini kan. Saudara di tempat lain. Kalau saya khotbah di tempat lain, saya bilang di Singapura. Itu trik pendeta, saudara. Supaya enggak tersinggung. Karena jemaat sekarang sensitif, saudara. Dikit-dikit tersinggung. Kadang-kadang pendeta lupa jabat tangan, ngambek. Enggak mau ke gereja. Lupa disapa. Kadang-kadang enggak mau ke gereja, saudara. Saya bilang, waduh. Kadang-kadang aneh-aneh lah, saudara. Tapi enggak di sini. Kalau sini baik-baik semua. Jemaat kadang-kadang bilang begini, Pak Roy. Waduh, ini di semua pendeta di base ini. Dikit-dikit karakter Kristus. Dikit-dikit karakter Kristus. Lama-lama kita karatan. Karakter terus, karakter terus, karakter terus. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara perhatikan waktu Yesus ada di dunia ini. Memang benar dia itu ada namanya bikin namanya kesembuhan. Dia namanya itu membangkitkan orang mati. Dia memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang. Dia memberi makan saudara, mengusir setan-setan. Tapi kalau saudara perhatikan, 60% apa yang Yesus buat itu bicara tentang merubah karakter hidup manusia. Amin. Makanya Tuhan bilang kan, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bicara apa? Karakter hidup. Saudara kita lihat, waduh, saya ngeri saudara di Indonesia. Tapi saudara saya tahu masih cinta Indonesia ya. Kita ini tahun politik saudara. Kita saudara pendeta tidak ada pro 1, 2, 3. Saudara silakan saudara mau pilih sesuai dengan keinginan saudara. Jangan sampai nanti gara-gara presiden kita ribut di gereja. Iya kan? Kita ribut saudara. Setelah kita ribut mereka damai. Nah ini yang cilaka saudara. Iya kan? Kita udah perang gontok-gontokan. Mereka damai saudara. Nah saya lihat saudara. Ini tahun politik kita di Indonesia ini agak ngeri-ngeri sedap. Jadi saudara itu mesti lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara kita nggak ngerti ini. Indonesia ini agak sedikit bahaya saudara ya. Saudara silakan pilih ya. Tapi kadang-kadang ini jemaat kadang-kadang iseng. Pak Roy pilih nomor berapa? Wah itu saudara. Sebelah rahasia lah. Ya kan? Saya tidak pilih A, B, C, D. Pokoknya siapapun yang terpilih, pasti itu pilihan datangnya dari Tuhan. Amin. Mau dia jelek, mau dia baik, itu Tuhan izinkan. Karena ada rencana Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhan punya rencana bagi bangsa-bangsa. Tapi kita itu harus bisa menjaga itu damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jadi saudara hari ini, saudara makanya hati-hati. Jangan kemudian saudara menyerang A, B, C, D. Itu berarti karakter hidup saudara itu saudara kurang baik. Sampai kemudian Pak Fengki, saya tanya sama Pak Fengki. Kita kan sekarang ada 21 mega project karakter Kristus ya. Sudah mulai lupa ya. Saya juga lupa juga. Tapi lupa kata-katanya tapi sudah berakar dalam hidup saya. Amin. Kalau ngomong ketemu orang, shalom. Rendah hati saudara. Iya kan? Terus murah hati, senyum. Sampai kadang-kadang saudara, saya kalau di Surabaya itu, kalau sama orang itu kita nyengar-nyengir. Karena jemaat di sana kan banyak. Saya pernah saudara diam-diam begini di lift, tiba-tiba pendeta Roy, saya kaget. Dia tahu sama saya. Oh iya. Pak, saya ini jemaat di sini. Oh iya. Waduh, saya bilang cilaka ini. Makanya saudara kita ini pendeta jarang keluar-keluar. Karena nanti kalau kita main silat di tengah jalan, cilaka. Ini pendeta main silat. Ya kan? Wah karakternya nggak benar nih saudara. Jadi saudara kadang-kadang seperti itu. Saya di Manado juga karena wajah saya udah nampang di mana-mana, bukan caleg. Karena di Indonesia kan banyak wajah-wajah caleg saudara. Karena kita ini saudara kan gereja itu pakai foto-foto saudara ya di Instagram media. Kadang-kadang saudara kalau saya di airport, saya kadang-kadang sampai pakai topi, kacamata saudara pakai ini supaya orang nggak lihat saya. Waduh kadang-kadang orang kan lihat kita begini, apalagi kalau di Jakarta itu di CP, itu pajang seperti itu. Jadi orang kadang lihat begini, lihat saya itu bisa balik lagi, lihat lagi. Wah saya bilang cilaka ini, dia tahu sama saya. Tapi saya bilang begini, nggak masalah. Saya tanya sama Pak Fengki ini 21 mega project. Dia bilang tahun depan ada mau 1 set mega project lagi. Aduh saya bilang 28. Ini tambah setengah mati. Tapi yang saya lihat begini saudara, itu bukan Tuhan jahat.
Karena kenapa salah satu Tuhan mempersiapkan hidup saudara dan saya. Ini bukan bicara lagi menyambut bayi Yesus yang masih mungil. Tapi kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, ketika saudara dan saya menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, saudara dan saya, yang kita hari ini, yang Tuhan lihat bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita. Yang Tuhan lihat hari ini, bagaimana hidup saudara dan saya menjadi sama seperti Dia. Amin. Memang keselamatan di dalam nama Yesus, tapi saudara endingnya menjadi sama serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi sama serupa dengan Yesus. Nah, apakah kemudian nama dari surga itu adalah kemudian nama cuma rekaan semata? Tapi saudara harus tahu bahwa nama dari surga itu adalah nama Bapa sendiri. Amin. Jadi saudara nggak usah bingung. Nama Bapa itu siapa? Nama Allah kita siapa? Jadi Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara kalau kita berdoa kan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu Tritunggal saudara. Tapi ini saudara masih sempat lagi dibikin polemik saudara. Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma manusia biasa. Kan banyak kan? Saudara kan lihat kan di itu. Soalnya saya gembala media saudara. Saya suka cari-cari juga wajah saudara. Oh lihat, oh ini. Tapi saya kadang-kadang di Facebook sudah hilang saudara. Saya cari kenapa dia, oh dia udah blok sama saya. Karena saya sering kali khotbah, saya bilang begini, saya cari tahu keadaan seseorang itu, saya tahu dari Facebook. Lagi ribut, lagi bertengkar, lagi maki-maki, itu di situ saudara. Nah waktu saya khotbah begini mereka langsung blok sama saya. Cek. Roy Lonto di blok. Supaya dia tidak bisa amat-amati saya. Tapi saudara saya kasih tahu Tuhan amat-amati saudara. Amin. Saudara harus pakai media sosial itu jadi berkat. Sampaikan berita firman Tuhan. Orang mau bertobat atau enggak itu urusan Tuhan sama mereka. Tapi bagian kita sudah kita kerjakan. Yang kedua saya mau bicara bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa. Kita lihat saudara, Yohanes 5 ayat yang ke-43. Yohanes 5 ayat 43 berkata seperti ini saudara. Aku datang dalam nama Bapakku, kata Yesus. Berarti Yesus itu adalah nama Bapa. Amin. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Orang bingung kan? Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yesus bilang, aku datang dalam nama Bapakku. Itu nama Yesus adalah nama Bapa. Nah kita lihat lagi, Yohanes 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ini supaya saudara itu memahami bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan kita harus bangga memakai nama Yesus. Yohanes 17 ayat 6 sampai ayat 10. Aku telah menyatakan namamu, nama Bapa. Karena ini ucapan dari Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, kata Yesus. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Kemudian Yesus berkata, mereka itu milikmu. Mereka itu milik daripada Bapa, dari Allah. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 7, kemudian dikatakan, ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yesus ingin menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Terus ayat yang ke-8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 10, kemudian dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi artinya saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga pasti menjadi milik daripada Bapa di surga. Amin. Dan Yesus berkata sampai hari ini Yesus masih berdoa buat saudara dan saya. Jadi saudara hari ini kalau ada masalah persoalan kita, Tuhan Yesus itu tahu masalahmu. Saudara nggak usah takut. Tuhan Yesus tahu masalah saudara dan saya. Dan dia memperhatikan hidup saudara dan saya. Dia tahu saudara susah payah di dunia ini. Dia tahu saudara. Makanya dia berikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia berikan pengharapan kepada saudara dan saya. Dan pengharapan di dalam nama Yesus bukan pengharapan yang sia-sia. Tapi pengharapan di dalam nama Yesus, pengharapan yang membawa kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara, saya bilang begini, saya bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kasih karunia.
Saya ini kan orang tua leluhur saya, ini kan bukan orang percaya Yesus. Kami saudara dari agama leluhur. Tapi yang luar biasa saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana ini dengan orang-orang Timur? Orang Timur mesti lebih militan dengan Tuhan, amin. Akhir zaman kita harus lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi saya bilang begini, saya bilang Tuhan terima kasih. Makanya hari ini saudara saya tidak, ini jujur saudara. Dulu itu saudara saya masih mau cari kaya. Pengen jadi konglomerat. Makanya saudara tahun 96 saya jadi engkong melorot. Karena pengen kaya saudara, bangkrut. Saya pikir pengen kaya supaya dihargai orang. Saudara saya jadi bandar judi dulu. Tapi akhirnya apa? Hancur semua. Uang hantu dimakan setan. Habis. Tapi saudara hari ini saya tidak cari kekayaan. Karena bagi saya ada nama Yesus dalam hati saya. Itu melebihi daripada segala-galanya. Ini jujur ngomong saudara. Saya ikut saudara gereja ini dari awal. Dari tahun 2006. Gereja kita ini kan mau ulang tahun ya, Januari. Dari gereja mana? Singapura saudara. Dari gereja dulu ini cuma 30 orang saudara. Hari ini gereja itu sudah 59. Sudah ada sekitar 4.000-5.000 jemaat saudara. Saya lihat perjalanan hidup gereja ini saudara. Kalau bicara duit sudah nggak usah ngomong lah. Bukan nggak usah ngomong banyak, kurang terus. Saya tahu saudara, tapi yang saya lihat sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Karena saudara yang saya perhatikan begini, gereja itu kalau uang banyak mau berantem kita. Makanya Pak Fengki kalau ada uang banyak cepat salurkan ke NTT. Kirim ke desa-desa. Saya sampai kadang-kadang iri sama orang NTT ini. Saya bilang Tuhan ada apa di NTT ini? Iya kan? Kenapa ini selalu sumbang di NTT sana? Oh, saya tahu NTT itu nanti Tuhan tolong. Pertama saya berpikir nasib tidak tentu. Tapi setelah saya tahu, oh nanti Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong terus sama orang NTT saudara. Tapi di situ saya lihat saudara, bahwa gereja tidak bicara tentang uang. Tapi gereja harus bicara tentang hidup. Jadi saudara, nggak boleh bosan-bosan di gereja ini. Kemudian saudara lihat, kenapa selalu dibicarakan selalu karakter-karakter. Saudara, kalau saudara punya karakter hidup yang jelas, saudara punya karakter sama seperti Yesus, saudara akan lihat hidup saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya ini pelaku ekonomi juga. Saya masih ada kerjaan. Teman-teman di Indonesia tanya begini, kamu ini kelihatan kok hidupnya anteng. Usaha kamu gimana? Saya balikin sama mereka. Terus kamu usaha gimana? Waduh, susah payah. Saya bilang kalau kamu susah payah, apalagi saya susah payah juga. Karena saya masih tinggal di bumi. Kecuali sudah di planet Mars. Itu beda dunia. Saya bilang ini kan global semua. Tapi kamu kok tenang? Kenapa kamu tenang? Karena saya bilang saya tidak mengejar ini duit. Yang saya kejar nama Yesus. Saya taruh dalam hati saya. Kalau saya lagi susah, saya bilang Tuhan, aku tahu kesusahanku ini hanya sementara. Tapi biar Tuhan yang senantiasa mencukupkan hidup saya. Amin. Saya bilang yang penting kan saya masih bisa makan. Saudara kadang-kadang kan sedih kan, nggak ada uang. Tapi saudara masih bisa makan. Lagi makan siang, tanya malam makan apa ya? Saudara lihat itu. Saya kadang-kadang sama istri kan lagi makan. Terus nanti malam makan apa? Dia bilang kamu makan siang aja belum selesai. Udah mikir makan malam apa saudara. Saudara, hari ini yang Tuhan minta kita hidup harus sederhana dalam keadaan sulit seperti ini. Kalau saudara hidup sederhana, saya percaya saudara akan sampai pada ujung akhir. Amin. Kita lihat lagi saudara, satu ayat firman Tuhan. Yohanes 20 ayat yang ke-30 tentang nama Bapa ini saudara. Yohanes 20 ayat 30 berkata seperti ini. 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Ayat 31, kemudian dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini, kita ini saudara waktu kita percaya Yesus sebagai Mesias Sang Juru Selamat, saudara dan saya waktu kita percaya kita akan hidup di dalam namanya dan janji Tuhan, Tuhan akan mencukupkan setiap hidup saudara dan saya. Jangan bingung lagi saudara dengan nanti ke depan seperti apa. Saudara percayalah. Itu yang tadi saya katakan, saya sudah gereja ini masuk tahun ke-18.
Saya melayani di gereja ini, saudara, keliling kemana-mana. Dan saya lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang penting saya tidak cari populer, saudara. Tapi yang saya belajar untuk bagaimana hidup menjadi sama serupa dengan Yesus. Satu ayat lagi yang terakhir. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun Yesus itu walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu adalah Allah, tapi kemudian dia menjadi, saudara, serupa dengan manusia di dalam kerendahan hatinya. Terus ayat yang ke-8 kemudian dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, karena ketaatannya, karena kerendahan hatinya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ke-10 kemudian dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, kemudian dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas, saudara, ayat ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini sudah ada nama Yesus, kita nggak usah bingung. Nama Yesus itu di atas segala-galanya. Kekayaan itu nama Yesus di atas dari kekayaan. Jabatan nama Yesus di atas daripada jabatan saudara. Masalah saudara, penyakit saudara, Yesus di atas daripada masalah penyakit saudara dan saya. Jadi saudara dan saya hari ini kalau esensi inti daripada kekristenan, kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pegang itu sampai akhir zaman dan Tuhan akan mencukupkan setiap hidup saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Amin. Saya sudah lihat saudara, selama saya pelayanan bertahun-tahun ini, saya sempat sih namanya kita manusia juga. Kadang-kadang ada irinya, ada sakit hatinya. Saya sempat satu kali tanya sama Tuhan begini. Saya doa, saya bilang Tuhan, saya coba membanding-bandingkan dengan teman-teman saya pelayanan. Saya bilang, Tuhan, teman-teman saya ini pelayanan kadang-kadang disuruh enggak mau. Saya ini disuruh kemana-mana. Bayar tiket sendiri. Sudah khotbah teriak-teriak begini, enggak dikasih amplop. Dikasih amplop cuma bilang nanti ketemu di pelayanan berikutnya. Ya kan? Terus kemudian saya lihat teman-teman saya itu usahanya banyak. Saya dengar, waduh, syukuran perusahaan baru. Syukuran perusahaan baru, PT baru, PT baru, PT baru. Saya bilang, Tuhan, saya PT kok cuma satu. Mereka ini kok tambah hari tambah banyak. Saya bilang, gimana ini Tuhan? Itu seperti ada suara bilang begini sama saya. Mana kamu pilih? Perusahaan 5 hasil 1 atau perusahaan 1 hasil 5? Oh, 1 hasil 5 dong. Ya itulah kamu. Biar perusahaanmu 1, hasilmu 5. Oh, saya bilang terima kasih Tuhan. Itu namanya kadang-kadang, tapi setelah saya evaluasi, saya bilang, Tuhan, saya ini greedy, serakah. Ada ketamakan juga. Coba membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi mulai dari situ saya bilang, Tuhan, saya hanya fokus kepada nama Yesus. Kalau nama Yesus itu ada dalam setiap hati saudara dan saya, saudara nggak usah takut. Ke depan pun saudara, walaupun dalam keadaan global itu sulit, saudara dan saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan lihat ada sesuatu yang kelihatannya mustahil dalam pikiran saudara dan saya. Kelihatan sesuatu yang kelihatan tertutup dalam jalan saudara dan saya. Tapi kalau kita tetap pegang nama Yesus, maka nama itu akan memberikan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Penyakitmu apa saudara? Masalahmu apa? Engkau panggil nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama Bapa. Ketika saudara memanggil nama Yesus, maka dia pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar. Saudara hadapilah sisa-sisa akhir hidup saudara dan saya dengan tetap memegang nama Yesus. Jangan pernah tinggalkan nama Yesus. Karena nama Yesus di atas daripada segala-galanya. Nama Yesus di atas daripada setiap ketenaran kita. Nama Yesus di atas daripada semua kekayaan kita. Karena nama Yesus nama yang kekal dan nama itu kita akan bawa sampai dengan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Amin.